Assalamualaikum, saya Prananda dari kelompok 6 akan membacakan materi tentang latar belakang perang suku Batak. Pemerintah kolonial Belanda mampu menguasai wilayah Sumatera pada pertengahan abad ke-19, kecuali daerah Aceh dan tanah Batak. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Pada masa tersebut, kaum misionaris atau pendakwah Kristen banyak melakukan upaya penyebaran agama Kristen di wilayah Batak. Sisingamangaraja XII atau XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja 1972, karya O.L. Napitupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebaran agama Kristen yang memaksa agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 merupakan titik awal lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut adalah hasil perjuangan rakyat di seluruh penjuru negeri yang berupaya mengalahkan penjajah hingga terbebas dari belenggu bangsa asing. Salah satu perjuangan rakyat di daerah adalah perang yang terjadi di Sumatera Utara atau lebih dikenal dengan Perang Batak atau Perang Tapanuli. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Toba di Sumatera Utara terhadap Belanda pada tahun 1878 hingga 1907. Perang ini disebut Perang Batak atau Perang Tapanuli karena dalam peperangan sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak yang terdiri dari Toba, Koro, Pak-Pak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Dalam sejarahnya, Perang Batak ini dimulai sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera pada abad ke-19. Di mana Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. Namun, ada dua daerah, yaitu daerah Aceh dan daerah Tanah Batak yang tidak bisa dikuasai, karena dua daerah tersebut menolak untuk bekerjasama dengan Belanda. Di samping itu, Perang Batak ini juga dipicu dengan penyebaran agama Kristen yang ditunggangi oleh kepentingan politik oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Sisingamangaraja XII adalah sebagai raja Batak khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Untuk memadamkan penyebaran agama tersebut, Sisingamaraja XII melakukan pengusiran terhadap misionaris di Silundung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Silundung dan Bahal Batu adalah sebagai raja Batak khawatir kepercayaan dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Untuk memadamkan penyebaran agama tersebut, Sisingamaraja XII melakukan pengusiran terhadap misionaris di Silundung dan Bahal Batu. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris di Silundung dan Bahal Batu minta bantuan kepada pemerintahan kolonial Belanda, di mana Belanda meresponnya dengan menempatkan pasukannya di Taruntung dengan tujuan untuk melindungi penyebaran agama Kristen yang bergabung dalam Reich Zending dengan tokoh penyebarannya Nommensen yang merupakan orang Jerman. Persebaran pasukan Belanda yang meluas hingga ke hutan Penanggara membuat pejuang-pejuang Batak melakukan perlawanan yang keras hingga pada tahun 1889 pasukan Sisingamaraja XII aktif bergerak mempertahankan wilayah hingga bagian tenggara dan barat Danau Toba serta Pulau Samosir. Rakyat Batak bahkan berhasil mengadakan serangan balasan dan menewaskan banyak pasukan Belanda. Namun, pada tahun 1907, Belanda mulai penggempuran intensif terhadap pasukan Sisingamaraja XII di bawah komando pasukan Hans Christoffel yang terus bergerak mencari pasukan pimpinan Sisingamaraja XII tersebut. Untuk menghadapi Belanda, rakyat Batak memiliki benteng tinggi, Toba dan Silundung. Namun Belanda yang datang dengan persenjataan lengkap membuat pasukan Sisingamaraja XII mundur untuk sementara waktu. Perang Batak yang terjadi selama 29 tahun yang berawal dari ketidaksukaan Sisingamangaraja terhadap Belanda yang sengaja menyebarkan agama Kristen yang mengakibatkan Sisingamangaraja melakukan perlawanan karena takut Belanda menguasai daerah tersebut secara luas lagi, sehingga ia takut perannya
sebagai pemimpin dapat disingkirkan oleh Belanda. Di sisi lain, Sisingamangaraja sebagai pemimpin juga takut Belanda mempengaruhi rakyat dan bisa berubah struktur kebudayaan yang ada di sana. Peperangan demi peperangan yang terjadi sangat merugikan bagi rakyat Batak. Peperangan yang berlangsung sangat lama berhasil dimenangkan oleh pihak Belanda dengan gugurnya Singamangaraja di medan perang, sehingga Belanda berhasil menduduki daerah Batak keseluruhannya. Strategi Indonesia dalam melawan kolonial Belanda. Sebelum beberapa wilayah Indonesia berhasil ditaklukkan oleh kolonial Belanda, rakyat Indonesia sempat melakukan perlawanan dengan cara perang gerilya. Gerilya sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol yaitu guerrilla, yang secara harfiah berarti perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dilaksanakan dalam kelompok yang kecil namun sangat fokus dan efektif. Taktik gerilya ini sangat membantu dalam perang karena dapat menyerang musuh dengan jumlah besar yang kehilangan arah dan tidak menguasai medan perang. Belanda berusaha mewujudkan Pax Netherlandica. Perang meletus setelah Belanda menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Resistance Standing dengan tokoh penyebarnya Nom Mensen atau orang Jerman. Raja Sisingen Gereja 12 memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara seperti di Balbatu, Siborong-Borong, Balige, Daguboti, dan Lumban Zulu. Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara, pusat kedudukan dan pemerintahan kerajaan Batak. Akibat penyerangan ini, Sisingamangaraja 12 terpaksa pindah ke Dairi Pakpak pada tahun 1904. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Daylen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara, sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12 serta 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Ia menolak tawaran untuk menyerah dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja 12 gugur bersama dengan putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak. Akhir Perang Batak. Perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Hutapaong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca pendudukan Hutapaong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya, bahkan pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi, namun ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut.